Hai Sobat Wiki, berjumpa lagi dalam Top 5 News of the Week bersama saya Saradita Oktaviani dan rekan saya Mele Istighfaro. Nah, di berita pertama ini datang dari Pilkada 2020, di mana anak dan juga menantu Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Betul sekali, ada Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Dan juga menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di kota Medan. Dan berdasarkan quick count email, mereka ini unggul dan dinyatakan menang, tapi ini berdasarkan quick count. Dan jika akhirnya mereka menang, maka ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah Presiden Indonesia yang masih aktif memiliki anak dan juga menantu seorang kepala daerah. Gibran Rakabuming Raka bersama Teguh Prakoso memenangkan Pilkada Solo berdasarkan hitung cepat. Sementara Bobi Nasution bersama Aulia Rahman menang di kota Medan. Anak dan menantu Presiden Joko Widodo unggul sementara dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Lembaga Survei Carta Politika di Pilkada Solo 2020 pada Rabu 9 Desember 2020 menunjukkan pasangan calon Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso sementara unggul dari lawannya Bagio Wahyono dan FX Suparjo. Melansir dari Kompas.com, Gibran Teguh berhasil mengumpulkan perolehan suara sebanyak 87,23% berdasarkan quick count dari Carta Politika. Di satu sisi, Bobi Nasution dengan pasangannya Aulia Rahman juga mampu mengungguli lawan mereka Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi pada Pilkada Medan 2020. Hasil quick count Carta Politika dengan suara masuk 100% menunjukkan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi memperoleh 44,71%. Sementara Bobi Nasution dan Aulia Rahman mendapatkan suara 55,29%. Dengan demikian, menurut Carta Politika, pasangan Bobi Aulia unggul sementara. Jika hasil hitung cepat ini nantinya sejalan dengan hitungan KPU, maka Presiden Joko Widodo akan mencatatkan sejarah baru. Jokowi akan mencetak sejarah sebagai presiden pertama yang memiliki anak sebagai wali kota sekaligus menantu seorang wali kota. Gibran akan mencetak sejarah sebagai wali kota pertama di Indonesia yang memiliki ayah seorang presiden. Begitu pula dengan Bobi yang memiliki mertua seorang presiden. Meski memiliki hubungan keluarga, pengamat politik menyebut tak akan langsung menjadi anak emas dari pemerintah pusat. Namun, Usep sebagai pengamat politik mengatakan kedekatan dengan pemerintah pusat menjadi daya tawar dalam pilkada. Pasalnya, kedekatan tersebut dinilai akan membantu pembangunan daerah. Pembangunan fasilitas di daerah juga dinilai membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kedekatan tersebut menjadi faktor tingginya perolehan suara. Polda Metro Jaya menetapkan Rizik Syihab dan juga 5 orang lainnya sebagai tersangka kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 14 November 2020 lalu. Penetapan 6 tersangka ini dilakukan setelah adanya gelar perkara di Polda Metro Jaya pada Selasa 8 Desember 2020 lalu. Keenam tersangka ini disangkakan pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus mengatakan Polri akan melakukan penjemputan paksa terhadap para pelaku. Polda Metro Jaya menetapkan 6 tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan saat acara pernikahan Putri Rizik Syihab pada Sabtu 14 November 2020. 6 tersangka tersebut yakni Habib Rizik Syihab selaku penyelenggara acara, Ketua Panitia Acara HU, Sekretaris Panitia Acara yaitu A, Penanggung Jawab Keamanan MS, Penanggung Jawab Acara SL, dan Kepala Saksi Acara HI. Penetapan 6 tersangka tersebut dilakukan setelah gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada Selasa 8 Desember 2020. Keenam tersangka tersebut disangkakan pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP. Dalam hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus mengatakan Polri akan melakukan upaya paksa terhadap para tersangka untuk dapat dilakukan penahanan. Meskipun pada Kamis kemarin seharusnya Rizik Syihab hadir untuk memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Namun, Imam Besar FPI tersebut tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda akan datang. Akan tetapi, pihak Rizik Syihab mengatakan jika Rizik Syihab dan juga 5 tersangka lainnya akan menyambangi Polda Metro Jaya untuk melakukan proses pemeriksaan.
Namun tim kuasa hukum FPI Aziz Yanuar mengatakan bahwa waktu kedatangan Rizik Syihab ini tergantung dengan waktu yang telah dicantumkan kepolisian di surat pemanggilan tersangka. Habib Rizik Syihab dipanggil sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana Undang-Undang Penanggulangan Wabah karena menghadirkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19, yaitu kegiatan peletakan batu pertama di pesantren Megamendung Kabupaten Bogor dan juga acara yang diadakannya di Petamburan pada November lalu. Kabar duka datang dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Selasa 8 Desember 2020 lalu, salah satu kontestan Indonesian Idol, Melissa Sidabuntar, meninggal dunia. Ya, Melissa diketahui mengidap penyakit pembengkakan jantung. Kabar meninggalnya Melissa Sidabuntar ini diunggah oleh akun resmi Indonesian Idol pada Rabu 9 Desember 2020. Kabar meninggalnya kontestan Indonesian Idol, Melissa Sidabuntar, dibagikan oleh tetangga sekaligus temannya bernama Elisha Belinda di Instagram story-nya. Melissa, gadis yang terlahir kembar dengan Melita ini mengembuskan nafas terakhirnya pada Selasa 8 Desember 2020. Elisha menceritakan awalnya Melissa merasa badannya lemas sejak kemarin hingga pagi hari. Namun Melissa menolak untuk dibawa ke rumah sakit karena khawatir tertular COVID-19. Kondisi Melissa pun semakin memburuk hingga badannya sangat lemas. Kemudian orang tua Melissa membawanya ke rumah sakit. Setelah dirongsen, ternyata ada pembengkakan jantung di tubuh Melissa Sidabuntar. Ia menuturkan setelah difoto rongsen ditemukan ada pembengkakan di jantungnya. Elisha menuturkan setelah difoto rongsen ditemukan adanya pembengkakan di jantung Melissa Sidabuntar. Saudara kembar Melissa Sidabuntar, Melita, mengunggah sejumlah foto kenangan bersama sang kakak di story Instagramnya. Melita juga menyebut bahwa Melissa adalah orang yang paling ia sayang dalam hidupnya. Melalui tulisan yang diselipkan, terlihat Melita begitu mencintai sang kakak yang kini telah pergi meninggalkannya. Akun Instagram Melissa Sidabuntar dibanjiri ucapan duka. Di akun Instagram pribadinya, para rekan audisi Melissa di Indonesian Idol mengungkapkan duka cita pada unggahan terakhirnya 4 hari lalu. Di unggahan terakhir itu, Melissa mengungkapkan kebahagiaannya bisa lolos ke eliminasi 2. Vaksin Sinovac asal Cina akhirnya datang di Indonesia pada Minggu 6 Desember 2020 malam. Presiden Jokowi berharap datangnya vaksin Sinovac ini menjadi kabar baik bagi rakyat Indonesia. Namun sayangnya vaksin ini belum bisa langsung disuntikan kepada masyarakat. Sebab vaksin Sinovac ini harus melalui pengujian terlebih dahulu oleh BPOM. Sebanyak 1,2 juta vaksin Sinovac asal Cina telah tiba di Indonesia. Vaksin tersebut diangkut menggunakan pesawat Garuda Boeing 777-300 mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu 6 Desember pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo berharap datangnya vaksin Sinovac ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Jokowi menuturkan vaksin Sinovac ini telah diuji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 lalu. Akan tetapi, vaksin tersebut tidak bisa langsung disuntikan kepada masyarakat, sebab Sinovac harus terlebih dahulu melalui tahap pengujian oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jika nanti vaksin Sinovac dinyatakan aman, BPOM akan mengeluarkan izin edar darurat dan barulah vaksin ini siap disuntikan kepada masyarakat. Jokowi mengatakan segala prosedur terkait dengan vaksinasi harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta efektivitas vaksin. Dia menekankan pertimbangan hasil uji klinis akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai. Lalu hal penting lainnya yang harus dipertimbangkan yaitu mengenai sistem distribusi vaksin ke daerah, peralatan pendukung, sumber daya manusia, dan tata kelola vaksin. Indonesia telah bekerja sama dengan Sinovac untuk melakukan uji klinis tahap 3 di Bandung, Jawa Barat. Kerjasama tersebut melibatkan tim dari Universitas Padjadjaran dan PT Bio Farma. Kepala BPOM, Penny Lukito, mengatakan uji klinis yang berlangsung di Bandung berjalan dengan baik. Vaksin akan disuntikan ke masyarakat secara bertahap sesuai dengan rencana pemerintah. Jokowi mengatakan akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik lagi akan datang pada Januari 2021. Selain itu akan tiba juga 4,5 juta dosis bahan baku curah untuk pembuatan vaksin COVID-19. Sebanyak 4,5 juta dosis itu akan tiba dalam 2 gelombang. Adapun Indonesia telah bekerja sama dengan Sinovac untuk melakukan uji klinis tahap ketiga di Bandung, Jawa Barat. 6 anggota
Laskar FPI tewas ditembak oleh polisi pada peristiwa yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Minggu dini hari. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron mengatakan jika penembakan terhadap 6 orang tersebut karena diduga melakukan penyerangan terhadap anggotanya saat penyelidikan kasus Rizik Syihab. Namun adanya perbedaan pernyataan antara Polri dan juga pihak FPI mengenai kronologi kejadian yang sebenarnya. Polisi menembak 6 dari 10 orang yang disebut simpatisan pemimpin Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab di Jalan Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 50 pada Senin 7 Desember dini hari. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron mengatakan penembakan terhadap 6 orang tersebut karena diduga melakukan penyerangan terhadap jajarannya saat menjalani tugas penyelidikan kasus Rizik Syihab. Fadil mengatakan anggotanya yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap kelompok yang diduga pengikut Rizik Syihab. Fadil juga menunjukkan bukti berupa 2 pucuk pistol dan pedang katana yang disebut milik simpatisan Rizik Syihab. Senjata tersebut digunakan untuk menyerang polisi yang tengah mengusut dugaan rencana penyerahan massa pendukung Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya pada Senin siang untuk mengawal proses hukumnya. Pihak FPI dan juga pihak kepolisian memiliki versi cerita sendiri terkait insiden berdarah tersebut. Sementara itu, Sekretaris Front Pembela Islam Munarman membantah bahwa Iskandar pengawal Rizik Syihab menyerang polisi terlebih dahulu dalam peristiwa bentrok di Jalan Tol Jakarta Cikampek Senin dini hari. Dikutip dari Kompas.com, Munarman menyesalkan pengakuan polisi bahwa 6 pengawal Rizik ditembak mati karena melakukan penyerangan. Ia juga menceritakan kronologi kejadian yang terjadi pada Senin dini hari menurut versi FPI. Dia menyebut Rizik Syihab dan keluarga saat itu tengah menuju acara pengajian subuh keluarga. Rizik berangkat dari Sentul, Bogor pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Rizik dan keluarga besarnya termasuk cucu yang masih balita berada di dalam 4 mobil. Dalam iring-iringan kendaraan ada juga 4 mobil lainnya yang ditumpangi para anggota Laskar FPI pengawal Rizik. Rombongan sudah menyadari dibuntuti oleh kendaraan lain sejak dari Sentul. Namun kata dia, para penguntit itu baru beraksi pukul 00.30 waktu Indonesia Barat setelah rombongan Rizik berada di Tol Jakarta Cikampek dekat gerbang Tol Karawang Timur. Menurut Munarman, ada 2 mobil berisi pengawal yang mencoba menghentikan aksi penguntitan itu. Sementara 2 mobil lainnya terus berjalan mengawal rombongan Rizik dan keluarga ke tempat tujuan. Namun dari 2 mobil yang berhadapan dengan penguntit itu, 1 mobil langsung pergi setelah mendengar suara tembakan. Lantas pihak FPI tak bisa melakukan komunikasi lagi dengan 6 anggota Laskar itu. Oleh karena itu, FPI merilis siaran pers yang menyatakan ke-6 pengawal Rizik itu hilang. Munarman mengaku terkejut saat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron pada Senin siang mengatakan 6 simpatisan Rizik tewas ditembak karena melakukan penyerangan terhadap polisi. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler di Tribun News Wiki. Saya Meli Istighfaroh. Saya Sarita Oktaviani, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.